Di dalam ruang VIP termewah sebuah rumah sakit, keheningan terasa seperti dinding tebal yang menekan dada setiap orang. Lantainya mengilap bagai kaca, lampu kristal menggantung anggun di langit-langit, dan aroma floral mahal bercampur dengan bau antiseptik yang dingin. Di tengah ruangan itu, seorang pria tua terbaring tak berdaya, dikelilingi alat-alat medis modern, monitor jantung yang terus berdetak, infus yang menggantung seperti harapan yang dipaksakan tetap hidup. Pria itu adalah Pak Darman, ayah dari Via Wulandari. 3 bulan. 3 bulan penuh ia terjebak dalam koma, seolah jiwanya tersesat di lorong yang tak bisa dijangkau siapapun. Dokter-dokter terbaik sudah datang dan pergi. Konsultasi demi konsultasi dilakukan, obat mahal, mesin paling canggih, prosedur paling mutakhir, semuanya sudah dicoba. Dan setiap hari, kalimat yang sama selalu terdengar. Kalimat yang menusuk seperti jarum halus tapi terus-menerus. Kondisinya stabil, tetapi belum ada tanda-tanda kesadaran. Kami sudah melakukan yang terbaik, Bu Via. Yang terbaik, kata itu terdengar indah di telinga orang yang ingin menenangkan diri, tapi di telinga Via, kata itu seperti ejekan. Karena kalau ini yang disebut terbaik, maka dunia ini penuh dengan orang pintar yang ternyata tak bisa melakukan apapun saat hidup dan mati sedang berhadapan. Via Wulandari berdiri di tepi ranjang. Usianya baru 28, tetapi aura kekuasaannya terasa seperti orang yang sudah puluhan tahun memerintah. Gaun putih mutiara membungkus tubuhnya dengan sempurna, rambutnya terikat rapi, dan berlian di pergelangan tangannya memantulkan cahaya seperti simbol kemenangan. Ia tampak seperti ratu yang terbiasa disembah, terbiasa dilayani, terbiasa menang. Namun, di balik ketegasan dagu dan dinginnya tatapan, ada sesuatu yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Lelah, frustrasi, putus asa yang ia bungkus rapi dengan harga diri, dan kemarahan yang ia simpan seperti bara, menunggu alasan untuk meledak. Ia mengangkat alis, menatap dokter spesialis yang berdiri di samping. Kalau itu yang disebut terbaik, suaranya pelan, tapi setiap kata terasa tajam, berarti aku membayar miliaran untuk mendengar alasan. Perawat-perawat menunduk, dokter menelan ludah, mencoba mempertahankan wibawa. Mereka mengenal Via. Mereka tahu, di dunia Via, uang selalu punya jawaban. Dan ketika uang tak bisa menjawab, Via akan mencari kambing hitam. Lalu, tiba-tiba, suara ketukan keras mengguncang pintu ruang VIP. 3 kali, seperti pukulan palu hakim. Dan sebelum ada yang sempat memberi izin, pintu itu terbuka lebar. Semua kepala menoleh serentak. Masuklah seorang pria sederhana. Bajunya lusuh, warnanya sudah pudar, seperti pernah dicuci berkali-kali dengan kesabaran yang sama. Sandalnya tipis, hampir putus di bagian depan. Rambutnya sedikit acak-acakan, seperti baru saja diterpa angin sepanjang perjalanan. Wajahnya lelah, tapi matanya jernih, tenang, seperti orang yang sudah berdamai dengan kerasnya hidup. Di tangannya, ia membawa sebotol ramuan herbal coklat, dibungkus kain lusuh, seolah itu barang paling berharga yang ia miliki. Namanya Rahmat. Keheningan yang tadi terasa mahal, mendadak berubah menjadi keheningan yang penuh jijik. Perawat menahan ekspresi, dokter spontan memicingkan mata, seolah melihat sesuatu yang tak pantas berada di tempat semewah ini. Dokter, salah satu staf hendak bicara. Anda siapa? Ini ruang VIP. Namun Via mengangkat tangan, menghentikan semua orang. Ia melangkah maju. Tumit sepatunya memukul lantai marmer dengan suara tegas, seperti hitungan mundur sebuah penghukuman. Ia memandang Rahmat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lama, dingin, seolah sedang menilai kotoran yang menempel di sepatu barunya. "Siapa kamu?" tanya Via. Suaranya tenang, tapi tenangnya itu lebih menakutkan daripada teriakan. "Pengemis? Penjual jamu keliling? Atau orang tersesat yang kebetulan nekat masuk ke ruangan yang tidak terjangkau untuk kelasmu?" Ada tawa yang tertahan dari beberapa perawat. Dokter menghela napas dengan ekspresi sinis, seperti menikmati panggung kecil untuk merendahkan seseorang. Rahmat menunduk hormat. Aku tidak menyuruhmu bicara pelan-pelan seperti itu," bentak Via, memotong sebelum Rahmat selesai. "Sudah terlalu banyak orang bodoh datang menawarkan harapan palsu di sini.
Kau pikir ini pasar tradisional? Ini rumah sakit terbaik di Indonesia. Rahmat menggenggam botol ramuan itu lebih erat. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu betul posisi dirinya di depan wanita seperti Via. Di dunia Via, orang seperti Rahmat sering dianggap tidak ada, bahkan sebelum sempat membuka mulut. Namun Rahmat tetap berdiri. Ia mengangkat wajah perlahan dan berkata dengan nada yang pelan, tapi mantap. Saya datang bukan untuk uang. Via tertawa pendek. Tawa yang gelap, sinis dingin. Bukan untuk uang. Ia melangkah mengitari Rahmat seperti hakim yang sedang menilai terdakwa. Itu biasanya alasan pertama para penipu. Ia menunjuk botol di tangan Rahmat. Kau membawa ramuan murahan seperti itu, lalu ingin terlihat mulia. Kau pikir aku akan terharu? Rahmat menarik napas, lalu berkata, saya datang untuk membalas budi. Ayah Anda pernah menyelamatkan saya. Kalimat itu membuat beberapa perawat terbelalak. Namun, dokter justru memutar mata, seolah mendengar dongeng murahan yang sering dijual di pinggir jalan. Via mengayunkan tangan menepis, kata-kata Rahmat seperti menepis debu. Balas budi? Kedatanganmu saja sudah menghina ayahku. Rahmat menatap ranjang itu, menatap pria tua yang selama 3 bulan tak bergerak, dan ada rasa hormat yang nyata di matanya. Saya hanya ingin mencoba menyelamatkannya. Via mendekat sampai jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Aroma parfum mahalnya menyerbu, seperti peringatan bahwa Rahmat sedang berdiri di wilayah yang bukan miliknya. Kau menyelamatkan ayahku? Via tertawa keras. Ayahku dirawat dokter terbaik, alat terbaik, biaya miliaran, dunia medis sudah menyerah. Dan sekarang, orang miskin sepertimu datang membawa botol jamu dan berharap aku percaya? Tawa Via berubah menjadi penghinaan terbuka. Dokter ikut tersenyum. Perawat menunduk, menahan tawa, seolah rasa kasihan pun tidak layak diberikan pada pria bersandal hampir putus ini. Via menunjuk ramuan itu lagi. Apa ini? Air kotor, rebusan daun. Kau pikir aku bodoh? Rahmat tetap tenang, meski jelas terluka. Ia tidak membalas, tidak meninggikan suara. Saya mengerti Anda tidak percaya, tapi beri saya kesempatan. Kata kesempatan justru seperti menyalakan api dalam diri Via. Matanya mengeras, suaranya meninggi. Kesempatan? Kau bahkan tidak pantas mendapat kesempatan untuk menginjak ruangan ini. Keluar sebelum aku panggil keamanan. Beberapa staf mulai bergerak, seolah akan benar-benar mengusirnya. Namun Rahmat tidak bergerak. Di saat itulah ia mengucapkan kalimat yang membuat napas semua orang seperti berhenti di tenggorokan. Jika dalam 1 jam ramuan ini tidak menimbulkan reaksi, Anda boleh menghina saya sesuka hati. Saya tidak akan membalas. Dokter menatapnya seolah baru mendengar lelucon paling bodoh. Perawat menutup mulut, kaget. Dan Via menegang. Wanita yang selalu menang, yang terbiasa semua orang menuruti kehendaknya, tiba-tiba merasa ditantang. Dan Via tidak suka ditantang. Aku boleh menghina sesuka hati? Via mengulang pelan. Rahmat mengangguk. Ya? Tatapan Via berubah. Api kesombongan menyala, bukan lagi karena marah semata, tapi karena ia mencium kesempatan untuk mempermalukan seseorang di depan semua orang. Ia tersenyum perlahan, senyum yang kejam. Baik, katanya. Jika kau gagal, aku akan merendahkanmu sampai dunia ini tahu kau pecundang. Aku akan menginjak harga dirimu. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Rahmat tetap teguh. Saya tahu risikonya. Kau pikir itu keberanian? Via mendesis. Tidak, itu kebodohan. Ia berhenti sejenak, menatap ranjang ayahnya, lalu menatap Rahmat lagi dengan senyum yang lebih tajam. Dan jika sampai ayahku membuka mata karena ramuan konyolmu itu, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Dokter terkejut. Perawat menatap tak percaya. Via melanjutkan, suaranya semakin dalam, semakin tajam, seperti seseorang yang menaruh harga diri di atas segalanya. Rumahku, perusahaanku, uangku, kau boleh meminta. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat, seolah ingin memastikan kata-kata itu menusuk. Bahkan kalau perlu, aku bersedia menjadi istrimu. Ruangan itu membeku. Itulah puncak ego seorang wanita kaya raya, menjadikan pernikahan sebagai taruhan,
seolah cinta pun bisa dipakai sebagai alat untuk membuktikan kuasa. Rahmat terdiam sejenak. Namun, bukannya mundur, ia justru berkata, suaranya serak tapi tulus. Saya tidak datang untuk harta atau wanita, saya datang untuk menepati janji pada orang yang menyelamatkan hidup saya. Mendengar itu, Via justru semakin marah. Kau masih berani bicara tentang harga diri, tentang janji? Ia menunjuk Rahmat seperti menunjuk debu. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya debu dalam hidupku. Lalu ia menunjuk jam di dinding, jarumnya berdetak pelan seperti ejekan waktu. Mulai sekarang, 1 jam, 1 kesempatan terakhir sebelum aku menginjakmu seperti serangga. Rahmat berjalan menuju ranjang Pak Darman dengan langkah tenang, seolah setiap langkahnya adalah doa. Via berdiri tegak, angkuh, dingin, dan kejam. Dan di ruangan VIP yang mewah itu, perang ego pun dimulai. 1 jam untuk keajaiban, atau 1 jam untuk kehancuran. Jam di dinding mulai berdetak lebih keras dari sebelumnya. Atau mungkin hanya telinga mereka yang tiba-tiba menjadi terlalu peka karena ketegangan. Jarum detik bergerak pelan, tetapi setiap langkahnya terasa seperti palu kecil yang memukul kesabaran. 60 menit terdengar seperti waktu yang singkat bagi orang yang sedang menunggu kopi di kafe, tetapi bagi orang yang sedang menunggu keajaiban, 1 menit bisa terasa seperti 1 tahun. Rahmat berdiri di sisi ranjang Pak Darman. Ia membuka kain lusuh yang membungkus botol ramuan itu dengan hati-hati, seolah ia sedang membuka sesuatu yang suci. Cairan coklat di dalamnya tidak berkilau, tidak memancarkan cahaya, tidak terlihat mewah seperti apapun yang biasa dipercaya Via. Justru, kesederhanaannya yang membuat ruangan itu semakin sinis. Seorang perawat menelan ludah, menahan komentar. Seorang dokter mengangkat alis, lalu berbisik pelan pada staf lain seolah ingin memastikan semua orang mendengar bahwa wanita kaya itu baru saja menukar rumah sakit terbaik dengan sesuatu yang menurut mereka setara dengan dukun pasar. Via mendekap tangan, berdiri sedikit menjauh, menatap Rahmat seperti menatap eksperimen gagal yang sudah ia siapkan untuk dipermalukan. Di wajahnya tidak ada doa, tidak ada harap, hanya keyakinan dingin bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar. Sesekali ia melirik jam tangan berlian di pergelangannya, bukan untuk memastikan ayahnya, tetapi untuk memastikan Rahmat semakin dekat pada kehancurannya. Rahmat tidak memedulikan tatapan itu. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia juga tidak terlihat seperti orang yang ingin menang. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang memikul beban yang tidak boleh ia jatuhkan. Dengan gerakan pelan, ia mengusap titik-titik tertentu di tangan Pak Darman, di sela-sela jari, di pergelangan, lalu turun ke kaki, menekan bagian tertentu dengan tekanan yang tampak sederhana, tetapi dilakukan dengan ketelitian yang luar biasa. Seakan ia mengikuti peta yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Beberapa perawat saling pandang. Mereka ingin menertawakan, tapi ada sesuatu dalam cara Rahmat bekerja yang membuat tawa itu tertahan di tenggorokan. Ia tidak melakukan gerakan asal, ia tidak berlagak, ia tidak mencuri perhatian, ia hanya fokus seolah detik demi detik adalah tanggung jawab yang harus ia bayar dengan kesungguhannya sendiri. Rahmat meneteskan ramuan itu pada titik tertentu, sedikit demi sedikit, lalu mengusapnya perlahan, seperti menyalakan api kecil di tempat yang dingin. Ia mengucap sesuatu dalam hati, bukan mantra yang keras, bukan kata-kata pamer, hanya napas panjang yang keluar seperti doa yang ditahan terlalu lama. Via tertawa kecil. Itu, katanya suaranya penuh rasa muak. Ini yang disebut ramuan ajaib? Ia menggeleng, seolah kecewa karena pertunjukan yang ia harapkan ternyata terlalu biasa. Aku bahkan berharap kau akan melakukan sesuatu yang lebih dramatis. Setidaknya, biar aku merasa sedang menonton sesuatu yang pantas dibayar. Rahmat tetap diam, tangannya terus bergerak, tidak terganggu. Ia menekan, mengusap, menunggu respon sekecil apapun. Keheningan kembali turun, tetapi bukan keheningan tenang. Ini keheningan yang penuh penghakiman. Lalu, dokter mengambil alih panggung hinaan, suaranya seperti pisau yang dibungkus senyum profesional. Ia berkata pada Rahmat dengan nada merendahkan,
menekankan setiap kata agar terdengar ilmiah. Ia mempertanyakan dasar metode Rahmat, seolah Rahmat adalah anak kecil yang bermain pura-pura di depan orang dewasa. Ia menyinggung bahwa tidak ada teori medis yang mendukung ramuan seperti itu, bahwa apa yang dilakukan Rahmat tidak bisa diuji, tidak bisa diukur, tidak bisa dipercaya. Rahmat mengangkat kepala sebentar, menatap dokter tanpa kebencian. "Saya sudah mempelajarinya," jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi ada keteguhan yang membuat beberapa orang tersentak, seperti baru sadar bahwa pria ini bukan sekadar orang nekat yang datang mencari sensasi. Dokter mendengus. Via tersenyum puas, seolah baru saja mendapat hiburan yang ia inginkan. "Kau pikir dunia ini semurah itu?" Via berkata sambil memutar tubuh sedikit, memastikan semua orang di ruangan mendengar. "Hanya orang miskin yang percaya segalanya bisa diselesaikan dengan botol seperti itu." Ia menekankan kata miskin seperti kapak menghantam kayu, sengaja agar Rahmat merasakannya sampai ke tulang. Lalu ia melanjutkan, dan kali ini nada suaranya berubah menjadi pidato tentang kuasa, tentang uang yang membuat orang menghormatinya, tentang uang yang membuka pintu ruangan ini, tentang uang yang bisa memanggil dokter terbaik kapan saja, tentang uang yang memastikan ayahnya masih hidup sampai hari ini. Ia memukul dadanya sendiri, seolah ingin menegaskan bahwa keberhasilan ayahnya bertahan hidup bukan karena cinta, bukan karena doa, tapi karena rekeningnya. "Uangku belum pernah gagal," katanya dingin, seolah itu adalah hukum alam yang tidak bisa dibantah siapapun. Rahmat menarik napas panjang. Ada kesedihan yang melintas cepat di matanya, bukan karena hinaan itu menyakitkan saja, tetapi karena ia bisa melihat dengan jelas betapa kosongnya kemenangan yang sedang Via banggakan. Ia menunduk lagi, kembali fokus pada tangan Pak Darman, dan tetap bekerja seolah suara-suara itu hanyalah angin. Namun dalam hati, setiap kata Via seperti menambah beban. Bukan karena ia ingin membalas, tetapi karena ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih sulit daripada mengobati tubuh yang terbaring ini. Ia sedang berhadapan dengan ego manusia yang telah lama percaya bahwa dunia bisa dibeli. Menit terus berjalan. Via berjalan ke jendela, memandang kota dari lantai tinggi, seolah dunia di bawah sana adalah miliknya. Sementara di belakangnya, Rahmat terus bekerja dalam kesabaran yang nyaris tidak masuk akal. Perawat mulai gelisah. Beberapa masih menunggu alasan untuk menertawakan. Beberapa diam-diam mulai takut kalau benar tidak ada perubahan, karena mereka tahu Via bukan tipe orang yang akan menahan amarah dengan elegan. Menit ke-20 datang seperti tamparan halus. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada gerakan dramatis. Monitor jantung masih menunjukkan irama yang sama. Pak Darman masih terbaring dengan mata tertutup. Dan Via, seolah menemukan alasan untuk menertawakan dunia, menoleh perlahan dengan senyum yang kejam. "Lihat," katanya, suaranya seperti es. 20 menit, tidak ada apa-apa. Ia melangkah mendekat lagi, menatap Rahmat dari atas ke bawah. "Semakin lama aku melihatmu, semakin yakin aku bahwa kau hanya bermain dengan harapanku." Rahmat berhenti sejenak, bukan karena ragu pada apa yang ia lakukan, tetapi karena ia menahan sakit yang menusuk dari kata-kata itu. Ia menelan ludah, lalu kembali bekerja, lebih tenang, lebih fokus. Ia tidak sedang mencoba membuktikan apapun kepada Via. Ia tidak sedang berlomba dengan dokter. Ia hanya mencoba menepati satu hal yang paling ia hormati dalam hidupnya. Hutang budi pada seorang pria yang dulu pernah melihatnya sebagai manusia. Dan jam terus berdetak. Di wajah Via, keyakinan kemenangan mulai tumbuh semakin besar. Di mata dokter, rasa ingin mempermalukan semakin terang. Tetapi di tangan Rahmat, ada keteguhan yang tidak berubah, seolah ia tidak peduli apakah ruangan ini menertawakan atau memuji. Yang ia pedulikan hanya satu, membuka jalan kecil menuju kesadaran sebelum waktu habis, sebelum kesombongan menelan semuanya. Rahmat berhenti sejenak, bukan karena ia kehabisan cara, melainkan karena ia merasa ada kata-kata yang harus ia ucapkan. Walau ia tahu kata-kata itu akan terdengar seperti duri di telinga orang-orang yang terlalu percaya pada kekuasaan uang. Ia menatap Via tanpa menantang,
tanpa ingin menang, hanya seperti seorang manusia yang sedang bicara pada manusia lain yang sedang terluka. Ia berkata pelan, namun jelas, bahwa uang bisa membeli banyak hal, bisa membeli ruangan VIP yang berkilau ini, bisa membeli dokter terbaik, bisa membeli mesin tercanggih, tapi uang tidak bisa membangunkan orang yang kau cintai hanya karena kau memaksa dunia untuk tunduk. Kalimat itu seperti angin dingin yang menyapu ruangan, membuat beberapa perawat menahan napas, membuat dokter menegang, dan membuat mata Via menyempit tajam. Via tidak menjawab dengan kesedihan, tidak juga dengan renungan. Ia menjawab dengan tawa, tawa yang terdengar seperti lonceng pecah. Ia menepuk pelan tangannya sendiri, pura-pura kagum, lalu menatap Rahmat seperti menatap orang bodoh yang baru saja menceramahi ratu. Di wajahnya ada kepuasan yang mengerikan, seakan kalimat Rahmat barusan bukan menyentuh hatinya, melainkan memberi dia alasan untuk semakin mempermalukan. Bagus, katanya dingin. Masih ada 50 menit untuk kau mempermalukan dirimu sendiri. Lalu ia berjalan ke jendela besar, memandang kota dari lantai atas dengan postur angkuh, seolah semua lampu di luar sana menyala hanya untuk memuji namanya. Di belakangnya, Rahmat tetap bekerja. Ia tidak membantah, tidak mengeluh. Tangannya terus mengusap titik-titik yang sama dengan ketelitian yang tak berubah, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dipaksa, hanya bisa dipancing dengan kesabaran. Waktu berjalan. Menit ke-20 lewat, dan tetap tidak ada gerakan besar. Tidak ada mata yang terbuka, tidak ada tangan yang menggenggam, hanya monitor yang masih berdetak, hanya nafas mesin yang teratur. Via menoleh sambil tertawa kecil, puas seperti seseorang yang baru saja memenangkan taruhan sebelum permainan selesai. Kau lihat, katanya pada siapapun yang mau mendengar. Tidak ada apa-apa. Ini semua omong kosong. Rahmat berhenti sejenak lagi, bukan karena ragu pada apa yang ia lakukan, tetapi karena ia menahan rasa sakit dari hinaan yang terus jatuh seperti hujan batu. Ia menunduk, menelan sesuatu yang pahit di tenggorokan, lalu kembali bekerja seperti semula. Dan tepat saat itu, dokter kembali masuk dengan suara yang sengaja dibuat tinggi, sengaja dibuat tajam, agar Rahmat merasa kecil. Dokter memperingatkan Rahmat agar tidak bermain-main dengan keadaan, agar tidak menggunakan nama Pak Darman untuk membenarkan kegagalan. Kata-kata itu menyakitkan, karena Rahmat datang membawa niat paling tulus yang ia miliki, tapi di ruangan ini, ketulusan sering dianggap sebagai kebohongan yang belum terbukti. Menit ke-30 tiba. Setengah waktu terlewat. Beberapa perawat mulai gelisah. Ada yang menatap jam, ada yang menatap Via, ada yang menatap Rahmat dengan campuran kasihan dan sinis. Dokter mulai berbisik bahwa Rahmat seharusnya pergi sebelum terlambat, sebelum keamanan dipanggil, sebelum semua ini berubah menjadi skandal di rumah sakit. Tapi Rahmat tetap melanjutkan, seolah ia tidak punya pilihan lain selain menuntaskan apa yang ia mulai. Via kembali mendekat, langkahnya tegas, suaranya seperti pisau yang diasah perlahan. Ia menatap Rahmat dari samping, lalu mendekatkan wajahnya, begitu dekat hingga napas parfum mahalnya terasa menusuk. Dengar baik-baik, katanya, perlahan namun mengancam. Jika dalam 1 jam tidak ada perubahan, aku akan menginjak harga dirimu. Aku tidak hanya akan menertawakanmu, aku akan menghancurkan hidupmu. Ia berhenti sebentar, memastikan setiap kata jatuh tepat di hati Rahmat. Aku bisa melarangmu bekerja di rumah sakit manapun. Aku bisa membuatmu jadi bahan tertawaan dunia. Rahmat tidak mundur. Ia tidak terpancing. Ia hanya mengangkat mata sebentar, lalu menunjuk grafik monitor dengan gerakan halus, seperti orang yang sedang menunjukkan sesuatu yang penting, namun tidak ingin berteriak. Perhatikan, katanya pelan. Ada sesuatu yang mulai berubah. Via mendengus. Seolah itu hanya upaya terakhir orang yang kalah. Namun, waktu terus berjalan. Menit ke-45 datang, dan di tengah semua tatapan yang sibuk dengan ego, monitor itu tiba-tiba mengeluarkan ritme yang sedikit berbeda. Bukan perubahan besar, bukan mukjizat yang membuat semua orang langsung berteriak. Hanya perubahan halus, seperti nada musik yang bergeser sepersekian detik.
Dokter yang tadi tersenyum mulai mengerutkan kening. Ia melirik layar lebih lama. Perawat yang peka mulai menelan ludah, matanya membesar sedikit. Tapi Via masih berdiri dengan kesombongan yang sama, seolah perubahan kecil itu tidak berarti apapun. Seolah dunia tetap harus membuktikan dirinya pada Via, bukan sebaliknya. Via menunjuk jam, suaranya kembali tajam. 15 menit lagi. Itu saja yang tersisa untuk membuktikan omong kosongmu. Rahmat tidak membalas. Ia semakin fokus, semakin tenang, seperti seseorang yang sedang menahan napas di bawah air, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan tanpa mereka sadari, perubahan kecil itu terus berlanjut. Irama monitor perlahan menjadi sedikit lebih teratur, sedikit lebih rapi, sedikit lebih hidup. Tidak ada yang melompat, tidak ada yang menangis, karena kebanyakan mata masih terpaku pada jam, masih terpaku pada taruhan, masih terpaku pada siapa yang akan dipermalukan. Sementara di sisi ranjang, Rahmat tetap bekerja dalam diam, seolah ia sedang menyalakan harapan setetes demi setetes, sebelum waktu benar-benar habis. Perubahan kecil itu seperti bisikan yang hampir tak terdengar, tapi justru karena halus itulah, ia terasa menakutkan. Monitor jantung yang selama 3 bulan tampak seperti menghitung hari dengan cara paling dingin. Tiba-tiba memperlihatkan irama yang sedikit lebih teratur. Bukan lompatan besar, bukan keajaiban yang membuat semua orang langsung bersorak, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu berubah. Seolah ruangan yang sejak tadi penuh hinaan, pelan-pelan dipaksa diam oleh sesuatu yang tak bisa dibeli. Dokter yang tadinya paling lantang mendadak menahan napas. Keningnya mengerut, matanya menatap layar lebih lama, lebih serius, seperti orang yang baru sadar ia mungkin sedang berdiri di tepi kesalahan besar. Perawat-perawat yang awalnya menunduk karena takut pada amarah Via, kini menegakkan kepala sedikit. Pandangan mereka bergeser dari wajah Rahmat ke monitor, lalu ke tangan Rahmat seperti mencoba memahami sesuatu yang tidak diajarkan di buku. Via melihat perubahan itu juga, dan untuk pertama kalinya, senyum puasnya tidak lagi tampak meyakinkan. Berlian di pergelangan tangannya masih memantulkan cahaya lampu kristal, tapi pantulan itu tiba-tiba terasa dingin, seperti mengejek keyakinannya sendiri. Ia menatap jam, lalu menatap monitor, lalu menatap Rahmat, dan di balik sorot matanya yang keras, ada kegelisahan yang mulai merayap. 15 menit lagi, katanya. Suaranya tetap tajam, tapi tidak setegas tadi. 15 menit menuju kegagalanmu. Rahmat menghela napas panjang, lebih panjang dari sebelumnya, lalu mulai mempercepat gerakannya. Tangannya bergerak pada titik-titik yang sangat spesifik, pergelangan, sela jari, area tertentu di kaki, seolah ia sedang mengikuti jalur yang hanya ia sendiri yang tahu. Tidak ada drama, tidak ada pamer, hanya ketelitian yang membuat orang sulit menertawakan. Dan di tengah semua itu, Via mulai merasakan sesuatu yang tidak ia akui. Rasa penasaran yang memalukan. 3 bulan ayahnya tidak bereaksi pada apapun, tapi sekarang, dalam hitungan menit, ada sesuatu yang berubah. Via mendekat lagi, kali ini bukan hanya untuk menghinanya, tapi seperti seseorang yang takut kehilangan kendali atas permainan yang ia ciptakan. Ia menatap Rahmat dengan sorot mata yang berusaha tetap menang, lalu berkata dengan nada seolah memberi kemurahan hati, padahal sebenarnya itu adalah upaya terakhir untuk menjaga harga dirinya. "Kau tahu apa yang lucu?" katanya pelan. "Aku bisa membuatmu terlihat seperti pahlawan kalau kau bersujud dan meminta maaf padaku sekarang." Kata-kata itu menggantung di udara. Perawat menahan napas. Dokter diam. Semua orang menunggu Rahmat terguncang, menunggu pria sederhana itu memohon. Karena di mata mereka, orang seperti Rahmat pasti akan tunduk di depan wanita seperti Via. Tapi Rahmat tidak menghentikan gerakannya. Ia menjawab tanpa menoleh, suaranya rendah, tegas, dan entah kenapa terasa lebih kuat daripada teriakan. Ia bilang ia tidak mencari pengakuan, ia tidak butuh belas kasihan, ia tidak datang untuk membuat dirinya tampak hebat. Ia hanya ingin menyelamatkan seseorang yang pernah menyelamatkannya, dan itu saja sudah cukup untuknya. Kalimat itu menusuk Via, bukan karena kasar, tapi karena jujur. Dan kejujuran adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh orang yang selama ini
Hidup dengan ilusi bahwa semua orang punya harga. Menit ke-50 tiba. Suasana ruangan berubah drastis. Bunyi monitor menjadi lebih dinamis, lebih hidup, seperti detak jantung yang pelan-pelan terbangun dari tidur panjang. Detak itu meningkat, lalu menstabil, lalu meningkat lagi. Dokter yang tadinya meremehkan, kini bergerak cepat, memberi instruksi memanggil perawat, memeriksa ulang tanda-tanda vital. Mereka bekerja, tapi kini bukan untuk membuktikan mereka benar, melainkan karena mereka mulai takut mereka terlambat mengakui sesuatu. Perawat menyesuaikan aliran darah, memeriksa oksigen, menambah dukungan pernapasan, semuanya dilakukan dengan gerakan yang jauh lebih sigap. Dan di tengah kekacauan yang tertib itu, Via berdiri membeku. Ia mencoba berkata sesuatu, mencoba terdengar kuat, mencoba terdengar menang. "Jangan berpikir ini kemenangan," katanya, tapi suaranya bergetar, bukan seperti tadi, bukan lagi suara ratu yang menghukum. Ini suara seseorang yang tiba-tiba merasa tanah di bawah kakinya mulai retak. Di ranjang, sesuatu yang hampir tak terlihat terjadi. Kelopak mata Pak Darman, yang tertutup rapat selama 3 bulan, menunjukkan getaran halus. Sangat halus, seperti daun yang bergerak karena angin kecil. Perawat spontan memperhatikan, lalu menelan ludah keras. Dokter mencondongkan tubuh, menatap wajah pasien, memastikan itu bukan ilusi. Via menatap, dan wajahnya berubah, dari angkuh menjadi pucat, dari percaya diri menjadi panik, dari yakin menjadi takut. "Tidak," suaranya pecah. "Tidak mungkin." Rahmat berhenti sejenak. Ia menangkup tangan Pak Darman dengan lembut, seperti memegang tangan seseorang yang sangat ia hormati. Lalu ia berbicara pelan, suaranya serak oleh harapan yang ia tahan sejak awal. "Pak, kalau Bapak bisa mendengar saya, bangunlah. Seseorang di sini mencintai Anda lebih dari apapun." Kata-kata itu membuat dada Via seperti diremas, karena untuk pertama kalinya ia mendengar cinta disebut di ruangan itu, bukan uang, bukan kekuasaan, bukan harga diri. Menit ke-59. Monitor menampilkan peningkatan yang signifikan. Dokter terdiam beberapa detik, seperti tidak percaya pada mata sendiri. Perawat-perawat bergerak makin cepat, tapi wajah mereka berubah, bukan lagi sinis, melainkan tegang dan penuh harap. Dan kemudian, hal yang selama 3 bulan tidak terjadi, terjadi dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian. Kelopak mata Pak Darman terbuka tipis, sangat tipis, tapi cukup untuk menghancurkan semua yang Via bangun dalam dirinya selama ini. Semua kesombongannya, semua hinaannya, semua keyakinannya bahwa uang adalah dewa, semuanya runtuh dalam 1 celah kecil di mata ayahnya. Via tersentak. Ia melangkah maju, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya di depan semua orang, ia tidak lagi terlihat seperti ratu. Ia terlihat seperti anak kecil yang ketakutan sekaligus berharap. "Ayah!" Suaranya parau. Pak Darman menarik napas panjang, lebih panjang dari sebelumnya, seakan ia baru saja kembali dari tempat yang jauh. Bibirnya bergerak sedikit, lalu suara yang sangat lemah keluar. Tapi cukup jelas untuk membuat ruangan itu seperti runtuh oleh emosi. "Via." Satu kata itu seperti badai menghantam dinding ego perempuan itu. Matanya merah, nafasnya tersendat. Dan air mata yang selama ini ia anggap tanda kelemahan, akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menangis. Bukan hanya karena bahagia, tapi karena hancur. Hancur oleh kenyataan bahwa ia hampir kehilangan ayahnya sambil sibuk mempertahankan kesombongan. Hancur oleh ingatan tentang setiap kata hinaan yang ia lemparkan pada Rahmat. Hancur oleh rasa malu yang begitu besar sampai ia tidak tahu harus menatap siapa. Rahmat berdiri di sisi ranjang dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum orang yang ingin dibalas. Itu senyum syukur, seolah ia baru saja menunaikan hutang yang ia bawa dalam hidupnya terlalu lama. Dan di dalam ruang VIP yang mewah itu, semua orang terdiam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi hinaan, hanya suara monitor yang berdetak dan suara tangis Via yang akhirnya pecah, menandai satu hal yang tak bisa dibantah siapapun. Keajaiban itu nyata. Tangis Via tidak berhenti begitu saja. Ia menunduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya, seperti takut kalau ia melepasnya.
semuanya akan kembali menjadi mimpi buruk 3 bulan terakhir. Pak Darman mengedip pelan. Matanya masih berat, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang yang tidak ia pilih. Napasnya tidak teratur, suaranya lemah, tapi ia sadar. Dan kesadaran itu membuat seluruh ruangan yang tadi penuh penghinaan mendadak terasa sempit oleh rasa bersalah. Dokter berdiri kaku. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan ilmiah, kini terlihat seperti orang yang kehilangan kata-kata. Ia menatap Rahmat dengan mata yang berbeda, bukan lagi mata orang berkuasa yang menilai rendah, melainkan mata orang yang baru saja dipaksa mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya. Perawat-perawat pun sama. Mereka tidak berani menatap Rahmat terlalu lama, seolah takut Rahmat bisa membaca semua tawa dan bisikan yang tadi mereka simpan. Dan di tengah semuanya, Rahmat tetap diam. Ia tidak memamerkan keberhasilannya, ia tidak menuntut pujian. Ia hanya berdiri di tempatnya, menunggu dokter memastikan kondisi Pak Darman stabil, lalu ia merapikan kain pembungkus botol ramuan, itu perlahan seperti seseorang yang selesai menunaikan tugas. Namun Via masih tenggelam dalam emosinya. Setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang, menghapus air mata dengan gerakan cepat seolah ia malu terlihat lemah. Ia menegakkan punggung, mencoba mengembalikan wibawa yang tadi runtuh. Lalu ia menoleh ke Rahmat. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi jijik yang terbuka. Tapi ada sesuatu yang lebih rumit, campuran tak percaya, malu, takut, dan juga kewajiban. Karena ia ingat taruhan yang ia ucapkan. Ia ingat kalimat yang ia lemparkan seperti permainan, tentang rumah, tentang perusahaan, tentang uang, dan tentang pernikahan. Dan sekarang, di depan semua orang, ayahnya benar-benar membuka mata sebelum 1 jam selesai. Itu artinya, menurut aturan yang ia buat sendiri, ia kalah. Keheningan menekan lagi. Via melangkah mendekati Rahmat. Kali ini, langkahnya tidak terdengar seperti ketukan hakim, melainkan seperti seseorang yang menahan diri agar tidak terlihat goyah. Ia berhenti tepat di depan Rahmat, menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan yang tidak ia mau orang lain dengar, tapi cukup keras untuk membuat semua ruangan menangkapnya. Kau menang. Rahmat menatapnya tenang. Saya tidak datang untuk menang. Via menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya terasa lebih berat, karena semakin Rahmat tidak menuntut apa-apa, semakin ia terlihat buruk. Via menarik napas, lalu berbicara lagi. Kali ini lebih tegas, seolah ia sedang memaksa dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan egonya. Aku sudah bilang, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Rahmat menggeleng pelan. Saya tidak butuh apapun. Kalimat itu membuat Via seperti tertampar. Ia terbiasa semua orang menginginkan sesuatu darinya. Ketika seseorang menolak, rasanya seperti kehilangan pegangan. Ia hampir marah lagi, bukan karena Rahmat salah, tapi karena dunia tidak berjalan sesuai pola yang ia pahami. Namun, sebelum Via sempat melanjutkan, suara Pak Darman terdengar lemah dari ranjang, memanggil pelan. Via, jangan. Via langsung menoleh, kaget. Ia mendekat ke ranjang. Ayah! Pak Darman menatap putrinya dengan mata yang masih buram, tetapi dalam tatapan itu ada ketegasan seorang ayah yang pernah membesarkannya. Ia menghela napas, seolah kata-kata berikutnya sulit, tapi harus keluar. Dia, siapa? Pak Darman bertanya. Suaranya patah-patah. Via menoleh ke Rahmat, lalu kembali ke ayahnya. Dia yang membangunkan ayah. Pak Darman memejam sebentar, lalu membuka mata lagi, seolah ia mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. Matanya mengarah ke Rahmat, menatap wajah pria itu lebih lama, dan tiba-tiba bibirnya bergerak dengan ekspresi yang bukan asing. Rahmat, katanya pelan. Rahmat terkejut. Matanya melebar sedikit. Ia tidak menyangka namanya masih diingat oleh pria yang menyelamatkannya bertahun-tahun lalu. Iya, Pak, jawab Rahmat cepat. Suaranya bergetar halus. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang menumpuk. Saya Rahmat. Pak Darman menghela napas, lalu berkata,
Suaranya masih lemah tapi tegas. Kau kembali. Via menatap adegan itu seperti orang yang sedang melihat dua dunia bertemu. Dunia uang dan dunia hutang budi. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia hanya tahu, semakin ayahnya mengenali Rahmat, semakin jelas bahwa pria ini bukan penipu, bukan pengemis, bukan orang nekat tanpa alasan. Ia seseorang yang punya sejarah dengan keluarganya. Pak Darman menatap Via, lalu menatap Rahmat lagi. Dengan susah payah, ia mengangkat tangan sedikit, seakan ingin menyuruh Via melakukan sesuatu. Via, suaranya serak. Jangan menyakiti dia. Kalimat itu menembus Via lebih dalam daripada semua perubahan monitor tadi. Karena ayahnya baru bangun, masih lemah. Tapi hal pertama yang ia katakan bukan soal perusahaan, bukan soal uang, bukan soal dirinya sendiri. Hal pertama yang ia katakan adalah peringatan agar putrinya tidak menyakiti Rahmat. Via menunduk. Ada rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menggenggam ujung gaunnya, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Dan untuk pertama kalinya, Via tidak tahu bagaimana cara memperbaiki sesuatu hanya dengan uang. Rahmat melangkah sedikit mundur, memberi ruang. Pak, yang penting Bapak sudah sadar, itu saja. Namun Via tidak bisa membiarkan Rahmat pergi begitu saja. Karena kalau Rahmat pergi sekarang, maka ia akan tetap menjadi Via yang sama, yang menginjak orang, lalu melanjutkan hidup tanpa pernah membayar rasa bersalahnya. Dan di dalam hati yang paling dalam, Via tahu, ini bukan sekadar hutang budi. Ini ujian untuk dirinya sendiri. Ia menahan napas, lalu berkata dengan suara yang berat, seolah setiap kata harus ia tarik keluar dari ego yang melawan. Aku minta maaf. Ruangan itu membeku lagi. Dokter menatap tak percaya. Perawat-perawat saling pandang. Kalimat minta maaf dari Via Wulandari, wanita yang dikenal dingin dan keras, terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Rahmat menatapnya. Tidak tersenyum menang, tidak merendahkan balik. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima bukan untuk membenarkan Via, tapi untuk mengakhiri kebencian. Namun, Via belum selesai. Ia menelan ludah, dan suara berikutnya keluar lebih pelan, lebih jujur. Aku sudah menghina kamu, aku sudah merendahkan kamu. Aku salah. Kata-kata itu membuat matanya kembali basah. Ia cepat-cepat menahan air mata lagi, tapi rahangnya bergetar, menandakan bahwa ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan di saat itu, seorang dokter batuk pelan, seolah ingin mengingatkan bahwa ada prosedur, ada aturan, ada logika medis. Namun, tidak ada yang benar-benar peduli lagi. Karena yang sedang terjadi di ruangan itu jauh lebih besar daripada sekadar pasien sadar. Yang sedang terjadi adalah runtuhnya kesombongan seseorang dan lahirnya rasa takut yang baru, rasa takut bahwa hidup bisa berubah tanpa izin uang. Via menatap Rahmat, lalu berkata dengan suara yang tiba tegas lagi. Tapi bukan tegas untuk menghina, melainkan tegas karena ia ingin memastikan Rahmat tidak pergi. Mulai hari ini, katanya pelan, kau akan tinggal di rumahku. Perawat terkejut, dokter menelan ludah. Rahmat langsung menggeleng. Tidak perlu, Bu. Tapi Via tidak memberi ruang. Aku tidak meminta persetujuan. Aku butuh kau ada di dekat ayahku. Itu alasan yang terdengar masuk akal. Tapi Rahmat bisa merasakan ada hal lain di baliknya. Dan Via pun tahu, alasan itu hanya setengah kebenaran. Sisa kebenarannya adalah rasa takut. Takut kehilangan ayah lagi, takut berhadapan dengan dunia yang tidak bisa ia kendalikan, dan takut pada dirinya sendiri, pada sisi dirinya yang baru saja terlihat sangat buruk. Rahmat menatap Pak Darman, lalu menatap Via. Ia menghela napas pelan. Saya hanya akan datang kalau dibutuhkan. Saya tidak ingin merepotkan. Via menggertakkan gigi. Frustrasi karena sekali lagi, uangnya tidak langsung membuat orang menuruti. Tapi kali ini, frustrasinya bukan kemarahan, ini rasa bingung. Karena ia tidak tahu cara lain. Ia menunduk lagi, suaranya melemah. Tolong. Satu kata itu jatuh seperti batu. Dan untuk pertama kalinya, Rahmat melihat Via tanpa mahkota, tanpa berlian, tanpa kuasa, hanya seorang anak yang takut kehilangan ayahnya. Rahmat akhirnya mengangguk pelan. Baik. Dan di ruangan VIP itu,
Semua orang sadar sesuatu telah bergeser. Taruhan 1 jam sudah selesai, tapi pertarungan yang lebih besar baru saja dimulai. Karena ketika seseorang seperti Via merasa kalah, ia tidak akan membiarkan kekalahannya hanya berhenti pada kata maaf. Ia akan mencoba mengubahnya menjadi sesuatu, entah penebusan atau jebakan baru. Sejak malam keajaiban itu, hidup Via tidak benar-benar kembali seperti semula. Rumah sakit yang biasanya terasa seperti tempat ia mengendalikan segalanya, tiba-tiba berubah menjadi cermin yang memantulkan sisi dirinya yang paling ia takuti. Setiap kali ia berjalan melewati koridor yang panjang dan dingin, setiap kali ia melihat pintu ruang VIP, ia seperti mendengar lagi suara sendiri yang dulu begitu kejam, begitu yakin, begitu merasa berhak menginjak orang lain hanya karena ia punya uang. Ayahnya masih dalam masa pemulihan. Tubuh Pak Darman belum sepenuhnya kuat, namun napasnya nyata, tatapannya semakin jernih, dan suara pelannya kadang memanggil nama Via seperti jangkar yang menahan Via agar tidak tenggelam dalam rasa bersalah. Via sering duduk di kursi penunggu, memandangi ayahnya tertidur. Lalu tanpa sadar, matanya kembali ke titik di dekat ranjang, tempat Rahmat berdiri pada malam itu. Dan setiap kali ingatan itu datang, dadanya seperti diremas. Ia teringat betapa mudahnya ia menghina seseorang yang bahkan belum sempat membela dirinya. Pagi itu, ketika suasana masih sepi, pintu terbuka pelan. Rahmat masuk membawa termos kecil, sederhana seperti dirinya. Tidak ada rombongan, tidak ada gaya, tidak ada suara yang mencari perhatian. Ia hanya datang, menepati yang ia anggap tanggung jawab, memastikan Pak Darman tetap mendapat ramuan herbal yang ia percaya bisa membantu pemulihan. Via berdiri, dan untuk sesaat ia kehilangan kata-kata. Semua kalimat yang biasanya begitu mudah keluar dari mulutnya mendadak tersangkut. Ia menatap termos itu, lalu menatap wajah Rahmat, dan rasa malu mengalir naik seperti panas yang tidak bisa disembunyikan. "Aku..." Suaranya tercekat, lalu ia menarik napas. "Aku terima kasih." Kalimat itu terdengar kecil, tetapi bagi Via itu seperti merobek tembok besar dalam dirinya. Ia menunggu Rahmat membalas dengan senyum kemenangan. Menunggu Rahmat menuntut sesuatu. Menunggu Rahmat menyindir balik. Namun, Rahmat hanya tersenyum samar. Senyum yang tidak merayakan dirinya sendiri. Senyum yang membuat Via semakin merasa rendah karena ketulusan itu tidak bisa ia beli. Via mencoba menegakkan tubuh, mencoba bicara seperti biasanya, namun tetap saja nada suaranya berbeda. Ia berkata bahwa banyak orang di rumah sakit meragukan metode Rahmat, menganggapnya tidak ilmiah, bahkan ada yang masih menertawakannya diam-diam. Ia mengira Rahmat akan tersinggung, akan marah, akan merasa perlu membuktikan diri. Tapi Rahmat hanya menggeleng pelan. "Aku tidak sedang membuktikan apapun pada dokter," katanya tenang. "Aku hanya menepati satu hal yang selama ini kutahan di dada." Via menatapnya, bingung. "Apa?" Rahmat menoleh sebentar ke arah Pak Darman yang sedang tidur, lalu kembali menatap Via. "Ayahmu dulu tidak melihatku sebagai sampah. Dia tidak melihatku sebagai orang miskin yang tidak pantas berdiri di dekatnya. Dia melihatku sebagai manusia, dan itu cukup untuk membuatku kembali hari ini." Kata-kata itu seperti menampar Via pelan-pelan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Karena Via sadar, selama ini ia sering menilai manusia dari merek sepatu, dari harga jam tangan, dari siapa yang duduk di meja mana. Dan kini, ada seorang pria yang berkata bahwa satu tatapan manusiawi lebih berharga daripada semua yang Via banggakan. Mereka duduk, tidak jauh dari ranjang. Suara mesin medis tetap terdengar, tapi ruangan itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Rahmat bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia tumbuh tanpa kemewahan, tentang bagaimana ia belajar meracik ramuan dari orang tua di kampung, tentang bagaimana ia bertahan dengan menjual jamu dari hari ke hari, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk tetap hidup dengan cara yang tidak merugikan siapapun. Via mendengarkan. Dan ini aneh, sangat aneh bagi dirinya. Karena biasanya ia tidak punya waktu untuk kisah orang lain. Biasanya, ia hanya mendengar laporan, angka kontrak, dan berita yang penting bagi bisnisnya. Tapi kali ini,
Setiap kalimat Rahmat seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat di dalam dirinya. Pintu yang menuju sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Rasa sederhana yang tidak butuh panggung. Tanpa sadar, Via mulai bercerita juga tentang hidupnya yang tampak sempurna di luar, tapi terasa seperti penjara di dalam. Tentang tekanan dari keluarga besar, tentang rekan bisnis, tentang tuntutan agar ia selalu terlihat kuat, selalu terlihat menang, selalu terlihat seperti tidak punya celah untuk jatuh. Ia mengaku, dengan suara pelan, bahwa selama ini ia mengira keras adalah kekuatan. Padahal, keras juga bisa menjadi tameng untuk menutupi ketakutan. Rahmat mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak pernah berkata, "Aku benar, kamu salah." Ia tidak pernah menepuk dada karena ia pernah dipermalukan. Ia hanya hadir, seolah kehadirannya sendiri adalah cara untuk mengatakan bahwa manusia bisa berubah tanpa harus ditendang jatuh dulu. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat, bukan hanya pada Pak Darman, tapi juga pada Via. Ia mulai mengurus ayahnya dengan lebih sabar. Ia mulai berbicara pada perawat dengan nada yang lebih manusiawi. Ia mulai memandang pekerja rumah sakit bukan sebagai pelayan yang wajib tunduk, tapi sebagai orang-orang yang lelah dan tetap bekerja demi nyawa orang lain. Dan ada satu keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Via mulai membayar biaya perawatan pasien-pasien yang tidak mampu. Bukan dengan cara pamer yang mengundang kamera, tapi diam-diam, seperti seseorang yang sedang mencoba menebus sesuatu tanpa ingin dipuji. Ia menyuruh stafnya mengatur semuanya, lalu menutup rapat-rapat agar tidak menjadi berita. Orang-orang yang dulu takut pada tatapan tajamnya, perlahan mulai berani tersenyum di hadapannya. Dan Via, yang dulu selalu merasa dunia harus takut padanya, mulai merasakan sesuatu yang sangat asing. Rasa hangat yang tidak membuatnya harus menang. Di tengah semua perubahan itu, perasaan lain tumbuh. Pelan, hampir tidak terlihat, seperti benih yang jatuh di tanah setelah badai. Setiap kali Rahmat datang membawa herbal, Via menunggu tanpa ia sadari. Setiap kali Rahmat bicara dengan nada tenang, Via merasa dadanya lebih ringan. Ia tidak mau mengaku, karena mengaku berarti membiarkan dirinya kehilangan kendali. Tapi, semakin ia menolak, semakin perasaan itu justru kuat. Suatu sore, ketika koridor rumah sakit lengang, Via akhirnya tidak tahan lagi. Ia menatap Rahmat dengan mata yang masih menyimpan sisa-sisa rasa malu. "Kenapa kamu tidak membenciku?" tanyanya pelan. "Aku sudah menghina kamu. Aku sudah merendahkan kamu di depan semua orang." Rahmat menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara yang lembut, seolah tidak ingin melukai sesuatu yang sedang rapuh. "Untuk apa aku membenci orang yang sedang belajar menjadi lebih baik?" katanya. "Yang penting bukan siapa kamu kemarin. Yang penting apa yang kamu lakukan setelah kamu sadar." Kalimat itu membuat Via terdiam. Jarak yang dulu terasa seperti jurang antara mereka perlahan menipis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Via mulai mengerti bahwa cinta, ketulusan, dan kejujuran adalah mata uang yang tidak pernah ia pelajari. Padahal nilainya jauh lebih mahal daripada semua yang pernah ia miliki. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Karena di luar dinding rumah sakit, kota mulai berbisik. Orang-orang mulai membicarakan kisah wanita konglomerat dan pria penjual jamu yang mengubah nasib dalam 1 jam. Media mulai melirik. Nama Via mulai muncul bukan hanya karena bisnisnya, tapi karena rumor yang membuat banyak orang tidak nyaman. Dan ketika rumor mulai naik seperti gelombang, Via belum sadar badai yang lebih besar sedang menunggu mereka di luar pintu rumah sakit. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan pulihnya seseorang yang selama ini hanya bisa terbaring diam. Di rumah sakit, Pak Darman semakin stabil. Senyumnya mulai kembali meski masih lemah. Kadang ia memandang putrinya dengan tatapan panjang, seakan ingin memastikan Via benar-benar belajar sesuatu dari semua yang terjadi. Dan setiap kali Rahmat muncul di koridor membawa termos herbalnya, Pak Darman selalu tampak lebih tenang, seperti ada bagian dari hidupnya yang akhirnya pulang. Tapi tidak semua yang membaik di rumah sakit berarti dunia ikut menjadi lembut. Di luar sana,
kota mulai berbisik. Cerita tentang wanita konglomerat yang tersentuh oleh seorang pria sederhana menyebar cepat, lebih cepat dari kebenaran itu sendiri. Orang-orang tidak membicarakan ayah yang selamat, mereka membicarakan status. Mereka tidak membicarakan hutang budi, mereka membicarakan skandal. Bahkan acara gosip infotainment mulai mengundang psikolog untuk menganalisis hubungan mereka, seakan perasaan manusia harus dibedah di atas meja tontonan. Dan ketika rumor sudah sebesar itu, keluarga besar Via tidak mungkin diam. Keluarga dan rekan bisnisnya mulai cemas, bukan karena takut Via disakiti, tapi karena takut nama mereka turun kelas. Di ruang rapat keluarga yang megah, udara terasa kaku dan penuh penghakiman. Paman tertuanya, Hendra, mengetuk meja pelan, suaranya berat seperti keputusan yang sudah dibentuk sebelum diskusi dimulai. Via, kami mendengar rumor bahwa kau menjalin hubungan dengan pria itu, Rahmat. Pria penjual jamu yang masuk ruang VIP malam itu. Apa benar? Dulu, Via mungkin akan menjawab dengan kemarahan atau akan membela diri sambil meremehkan orang lain, karena itulah cara ia bertahan selama ini. Tapi, sekarang ada keberanian lain tumbuh dalam dirinya. Bukan keberanian untuk menang, melainkan keberanian untuk jujur. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya tegas ketika ia mengatakan bahwa Rahmat yang menyelamatkan ayahnya. Ketika dokter menyerah, Rahmat tidak. Ketika semua orang menangis, Rahmat tetap percaya. Beberapa orang di ruangan itu tertawa sinis, seolah kalimat itu hanya dongeng yang kebetulan berakhir beruntung. Ada yang menggeleng tidak percaya. Ada yang memandang Via dengan tatapan seolah Via sedang mengkhianati darah dan martabat keluarga. Hendra menatap Via tanpa hangat. Ia berkata, nama baik keluarga hanya bisa berdiri di atas kehormatan, bukan cerita dramatis yang membuat publik bersorak. Ia berkata, hubungan seperti itu tidak seimbang, berbahaya untuk citra perusahaan, bisa membuat investor ragu, bisa membuat semua orang menertawakan keluarga mereka. Via mendengar semuanya, dan setiap kata yang dulu mungkin membuatnya menunduk, kini justru membuatnya merasa dibelenggu. Ia baru sadar, selama ini ia hidup untuk membuktikan bahwa ia pantas berdiri di puncak, sampai lupa bagaimana rasanya memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Ketika ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sedang lari dari tanggung jawab, Hendra memotong, dingin, seperti orang yang tidak ingin mengerti. Kalau kau tetap bersama Rahmat, keluarga akan mencabut hak waris dan posisi kepemimpinanmu. Kalimat itu jatuh seperti bom yang meledak perlahan. Ruangan mendadak sunyi, lalu pecah oleh reaksi beragam. Ada yang puas, ada yang tegang, ada yang pura-pura sedih. Mereka merasa keputusan itu tegas, rapi, dan akan menyelesaikan masalah. Seolah cinta bisa dihapus hanya dengan ancaman. Dan keputusan itu akhirnya benar-benar diambil. Di saat yang sama, kabar itu sampai ke telinga Rahmat, bukan lewat Via, tapi lewat bisik-bisik orang yang merasa kisah ini terlalu menarik untuk disimpan. Rahmat terdiam lama saat mendengarnya. Di wajahnya tidak ada keterkejutan, hanya kepedihan yang tenang, seperti orang yang sudah lama paham bahwa dunia sering menghukum hal yang paling tulus. Malamnya, di koridor rumah sakit yang sepi, Rahmat akhirnya berdiri di hadapan Via, dan suaranya sangat pelan, seolah takut satu kata saja bisa menghancurkan sesuatu yang baru tumbuh di hati perempuan itu. Via, aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan segalanya. Via menatap Rahmat lama sekali, sampai ia bisa merasakan sesuatu di dadanya bergetar pelan seperti pintu yang akhirnya dibuka paksa. Kalimat Rahmat barusan terdengar begitu sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya menohok. Aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan segalanya. Seolah Rahmat sudah tahu, di dunia Via, segala itu bukan cuma uang, tapi juga nama baik, kursi kekuasaan, dan rasa aman yang selama ini ia peluk seperti selimut. Namun Via menggeleng pelan, lalu menarik napas dalam-dalam, seperti sedang menahan badai di dalam dirinya agar tidak pecah. Matanya masih basah, tapi kali ini ia tidak berusaha menutupinya. Ia bicara pelan, suaranya serak, namun di dalamnya ada ketegasan yang baru. Ketegasan yang tidak dibangun dari kesombongan, melainkan dari kejujuran yang akhirnya ia berani pegang. Aku tidak kehilangan apa-apa, katanya. Kalau selama ini
Aku merasa punya segalanya, tapi aku tidak pernah bisa memilih sendiri. Itu bukan punya, itu penjara. Rahmat menatapnya. Dan untuk sesaat, wajahnya tampak seperti ingin membantah demi kebaikan Via, tapi suaranya tertahan. Ia tahu betapa kerasnya keluarga Via, betapa tajamnya dunia bisnis, betapa cepatnya publik menghakimi. Ia tidak ingin Via hancur hanya karena dirinya, tapi Via melangkah lebih dekat. Kali ini bukan sebagai wanita kaya yang memerintah, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang berdiri di titik balik hidupnya. Tangannya terangkat perlahan, ragu-ragu, lalu menyentuh punggung tangan Rahmat. Sentuhan itu ringan, tapi maknanya berat. Seperti pengakuan tanpa kata bahwa ia tidak ingin Rahmat pergi. Aku tidak pernah minta siapapun untuk menyelamatkanku dari diriku sendiri, bisiknya. Tapi kamu sudah melakukannya, tanpa kamu sadar. Rahmat menelan ludah, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menggenggam tangan Via pelan, bukan genggaman posesif, melainkan genggaman yang hangat, seolah memberitahu bahwa ia mengerti. Dan saat itulah, Via akhirnya menangis lagi, bukan karena takut, bukan karena malu, melainkan karena beban yang selama ini menekan dadanya seperti batu, mulai retak dan runtuh. Di balik pintu, beberapa perawat melihat sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah mereka baru menyaksikan sesuatu yang terlalu pribadi untuk ditonton. Mereka yang dulu ikut menertawakan Rahmat, kini diam karena mereka tidak menemukan ruang lagi untuk mengejek. Yang mereka lihat sekarang bukan cerita orang kaya dan orang miskin, melainkan dua manusia yang sama sedang belajar tentang harga diri yang sebenarnya. Via mengusap air mata, lalu berkata dengan suara pelan, namun mantap, "Untuk pertama kalinya, aku ingin memilih sendiri." Rahmat menarik napas panjang, dan kalimat berikutnya keluar dengan hati-hati, seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang baru tumbuh. Ia berkata bahwa Via punya masa depan besar, ia punya sayap. Ia bisa terbang setinggi yang ia mau. Ia tidak ingin menjadi rantai yang mengikat Via ke bawah, tidak ingin Via terjatuh hanya karena ia mencintai orang yang salah di mata dunia. "Kau punya tanggung jawab," kata Rahmat lirih. "Banyak orang bergantung padamu. Aku tidak ingin kau mengorbankan semuanya hanya karena ingin membuktikan sesuatu." Via menggeleng cepat, suaranya tegas. "Ini bukan untuk membuktikan apapun, ini untuk hidupku." Rahmat terdiam lama. Lalu ia menatap Via dengan mata yang lembut, mata seseorang yang sudah lama hidup tanpa kemewahan, tapi tahu betul bagaimana rasanya kehilangan hal yang paling berharga. Ia bicara pelan, nyaris seperti janji yang ia takutkan. "Jika suatu hari kau masih memilihku," katanya, "jangan karena hutang budi, jangan karena kau merasa harus membayar. Pilihlah aku, kalau hatimu benar, benar ingin." Via ingin menjawab cepat, ingin berkata, "Aku memilihmu sekarang," ingin menahan Rahmat agar tidak mengucapkan kalimat perpisahan. Tapi Rahmat sudah seperti orang yang mengambil keputusan dengan tenang. Ia memandang ke arah ruang rawat Pak Darman, lalu kembali menatap Via. "Aku akan pulang ke kampung," katanya. "Aku ingin merintis usaha kecil pengobatan herbal. Di sana, aku lebih berguna. Aku bisa menolong orang-orang yang tidak punya akses seperti ayahmu dulu." Kalimat itu membuat dada Via seperti ditusuk. Ia menatap Rahmat tak percaya, seolah baru saja mendengar sesuatu yang terlalu pahit untuk diterima. "Kamu mau pergi?" Suaranya bergetar. Rahmat mengangguk pelan. "Aku pergi bukan karena menyerah," katanya, dan kali ini suaranya serak. "Aku pergi karena aku tidak ingin kau hidup dengan beban, hanya karena aku." Via menggenggam tangan Rahmat lebih erat, seperti takut kalau ia melepas, Rahmat akan lenyap seperti mimpi. "Aku bisa atur semuanya," katanya cepat. "Aku bisa lindungi kamu, aku bisa..." Rahmat tersenyum samar, bukan senyum kemenangan, tapi senyum sedih yang hangat. "Kau tidak perlu melindungiku," katanya. "Aku sudah lama hidup tanpa perlindungan. Yang aku tidak ingin adalah kau kehilangan dirimu lagi." Pagi berikutnya, Rahmat benar-benar pergi. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada pengumuman, hanya sebuah surat sederhana yang ditinggalkan untuk Via.
Kata-katanya tidak panjang, tapi setiap kalimatnya terasa seperti jarum halus yang menusuk pelan, karena di dalamnya ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Tentang rasa terima kasih, tentang janji yang sudah ia tepati, tentang doa agar Via menjadi lebih kuat dengan cara yang lebih lembut, dan tentang harapan. Jika suatu hari jalan mereka bertemu lagi, itu bukan karena paksaan dunia, melainkan karena pilihan hati. Via memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia berdiri di dekat jendela koridor rumah sakit, menatap keluar, menatap kota yang dulu selalu ia kuasai, dan untuk pertama kalinya, kota itu terasa asing, karena Rahmat sudah pergi, membawa ketenangan yang baru saja ia temukan, pergi ke tempat yang jauh, seolah memberi Via ruang untuk memutuskan, bukan dengan emosi sesaat, tapi dengan keberanian yang benar-benar matang. Dan di dalam kamar, Pak Darman menatap putrinya dengan mata yang tenang. Seakan ia sudah tahu, ujian paling berat bukan saat ia koma, tapi saat Via harus memilih antara dunia yang membesarkannya dan hati yang akhirnya terbangun. Hari-hari setelah kepergian Rahmat terasa lebih sunyi dari yang Via bayangkan. Rumah sakit yang dulu menjadi saksi keajaiban 1 jam, itu kini hanya menyisakan gema langkah kakinya sendiri. Pak Darman sudah jauh lebih stabil, bahkan mulai bisa duduk dan berbincang pelan. Namun, setiap kali ayahnya tertidur, kesunyian kembali menyerbu Via, membawa rindu yang tidak bisa ia ucapkan pada siapapun. Surat dari Rahmat selalu ia simpan di tas, dilipat rapi, seolah itu adalah pengingat bahwa sesuatu yang tulus pernah singgah dalam hidupnya. Ia membaca ulang kata-katanya setiap malam, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menenangkan hati yang masih bergetar. Di dalam surat itu tidak ada janji besar, tidak ada tuntutan, hanya doa agar Via berani menjadi dirinya sendiri. Bukan versi yang dibentuk oleh ketakutan orang lain, di sisi lain, tekanan dari keluarga semakin nyata. Hak waris Via benar-benar dicabut. Kursi kepemimpinan perusahaan yang dulu ia duduki dengan penuh kebanggaan, kini berpindah tangan. Media menulis berbagai versi. Ada yang menyebut Via kalah, ada yang menyebut ia gila karena memilih emosi daripada logika bisnis. Saham perusahaan sempat goyah, dan nama Via sering disebut dengan nada, kasihan atau sinis. Dulu, semua itu mungkin akan menghancurkannya. Tapi anehnya, kali ini Via justru merasa lebih ringan. Ia menangis, ia takut, tapi ia tidak merasa kosong seperti sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, kehilangan tidak datang bersama penyesalan. Ia tahu, apapun yang terjadi, setidaknya ia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Pak Darman memanggil Via suatu sore. Suaranya sudah lebih kuat, tatapannya jernih. Ia meminta Via duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangan putrinya seperti dulu, ketika Via masih kecil dan takut pada gelap. "Kau berubah," kata Pak Darman pelan. Via menunduk. "Ayah kecewa," Pak Darman tersenyum tipis. "Ayah bangga," katanya. "Bukan karena kau kaya, bukan karena kau kuat, tapi karena akhirnya kau berani jujur." Air mata Via jatuh lagi, kali ini tanpa rasa malu. Pak Darman melanjutkan, suaranya tegas namun penuh kasih. Ia berkata bahwa hidup ini bukan tentang mempertahankan mahkota sampai mati, tapi tentang mewariskan hati yang benar. Ia mengingatkan Via bahwa ayahnya dulu membangun segalanya bukan untuk memenjarakan anaknya, tapi untuk memberi pilihan. "Kau sudah memilih," katanya, "dan ayah percaya pilihanmu." Beberapa bulan berlalu, Via memulai hidup baru. Tanpa perusahaan besar, tanpa jabatan megah, ia mendirikan yayasan kecil yang fokus pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. Ia bekerja langsung di lapangan, mengatur logistik, berbicara dengan relawan, bahkan ikut mengantar obat. Banyak yang terkejut melihat Via yang dulu angkuh, kini duduk di bangku plastik di desa-desa terpencil, mendengarkan keluhan orang-orang dengan sabar. Dan di sanalah, di antara kesibukan yang sederhana, Via menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu hari, sebuah paket kecil datang. Tidak ada nama pengirim besar, hanya alamat kampung dan tulisan tangan yang ia kenal. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya ada botol ramuan herbal dan secarik kertas kecil. "Ayahmu semakin sehat,"
Terima kasih sudah menepati pilihanmu. Jangan lupa, hidup ini bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling tulus. Via tersenyum sambil menangis. Ia tahu Rahmat masih di sana, jauh, menjalani hidupnya dengan caranya sendiri, tanpa menuntut apapun darinya. Dan di saat itu, Via membuat keputusan terakhir. Ia menutup semua tawaran media. Ia menolak ajakan keluarga yang ingin memperbaiki citra. Ia memilih diam, bekerja, dan menunggu. Bukan menunggu dunia berubah, tapi menunggu hatinya benar-benar siap. Karena cinta yang lahir dari 1 jam keajaiban itu tidak butuh panggung, ia hanya butuh waktu. Dan di kejauhan, di kampung kecil yang tenang, Rahmat berdiri di depan klinik herbal sederhana yang baru ia bangun. Ia menatap papan nama dengan senyum pelan, lalu menatap jalan tanah yang membentang jauh, seolah ia tahu, suatu hari, langkah yang ia kenal akan kembali muncul di ujung sana. Bukan karena hutang budi, bukan karena taruhan, tapi karena pilihan. Setahun berlalu tanpa terasa. Hujan turun pelan di sebuah kampung kecil yang jauh dari gemerlap kota. Jalan tanah basah, udara dingin menyusup ke kulit, dan suara alam terdengar jujur, tanpa kepura-puraan. Di tengah kampung itu, berdiri sebuah bangunan sederhana dengan papan kayu bertuliskan nama klinik herbal. Tidak megah, tidak mencolok, tapi selalu ramai oleh orang-orang yang datang membawa harapan. Rahmat berdiri di depan pintu klinik, membantu seorang ibu tua berjalan perlahan. Senyumnya tenang, gerakannya sabar, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan hidup. Rambutnya kini lebih rapi, bajunya masih sederhana, tapi matanya semakin jernih. Ia tidak menjadi kaya, ia tidak menjadi terkenal. Tapi setiap hari, ia pulang dengan hati yang penuh, dan pagi itu sesuatu terasa berbeda. Entah kenapa, sejak subuh, Rahmat beberapa kali menoleh ke ujung jalan. Tidak ada alasan jelas, hanya perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada kenangan yang berjalan mendekat, seperti ada cerita yang belum selesai. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di ujung jalan tanah. Mobil itu tidak mencolok, tidak mewah. Pintu terbuka, dan seorang wanita turun perlahan. Rahmat membeku. Gaun sederhana berwarna krem membalut tubuhnya. Rambutnya terurai natural, tanpa kilau perhiasan mahal. Wajahnya tampak lebih kurus, lebih lembut, lebih hidup. Tidak ada lagi tatapan dingin yang menghakimi. Yang ada hanyalah sepasang mata yang tenang, namun penuh keberanian. Via. Ia berdiri di sana beberapa detik, menghirup udara kampung seolah ingin memastikan ini nyata. Lalu, ia melangkah maju. Setiap langkahnya tidak tergesa, tidak ragu. Bukan langkah wanita kaya yang datang untuk memberi. Ini langkah seseorang yang datang untuk memilih. Rahmat tidak bergerak. Dunia di sekitarnya seperti menghilang. Hanya ada Via, berjalan mendekat, membawa satu tas kecil di pundaknya dan satu keputusan besar di hatinya. Mereka berhenti berhadapan, hanya beberapa langkah jaraknya. "Maaf kalau aku datang tanpa kabar," kata Via pelan. Suaranya tidak gemetar, tapi hangat. "Aku hanya ingin menepati sesuatu." Rahmat menelan ludah. "Apa?" Via tersenyum kecil. Senyum yang dulu tidak pernah Rahmat lihat. Senyum tanpa ego. "Aku ingin memilih," katanya. "Bukan karena aku kehilangan segalanya, tapi karena sekarang aku tahu apa yang benar-benar ingin aku jaga." Rahmat menatapnya lama. Ia tidak bertanya tentang perusahaan. Ia tidak bertanya tentang keluarga. Ia tidak bertanya tentang pengorbanan. Karena ia tahu, jika Via berdiri di sini hari ini, itu berarti semua pertanyaan itu sudah ia jawab sendiri. "Aku tidak menjanjikan hidup yang mudah," kata Rahmat pelan. "Aku tidak punya dunia untuk kau kuasai." Via mengangguk. "Aku tidak mencari dunia," katanya lembut. "Aku mencari rumah." Hujan turun sedikit lebih deras, seperti menyelimuti momen itu agar tetap sederhana. Orang-orang di sekitar tidak tahu siapa mereka dulu. Mereka hanya melihat dua orang berdiri saling menatap dengan keheningan yang hangat. Rahmat menghela napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang penuh syukur. "Kalau begitu," katanya, "selamat datang."
Via tersenyum lebih lebar. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. Karena kali ini, ia tidak datang dengan luka, tapi dengan kesiapan. Di kejauhan, matahari mulai muncul di balik awan. Cahaya lembut menyentuh kampung kecil itu, menyinari klinik sederhana, jalan tanah, dan dua hati yang akhirnya bertemu kembali, bukan sebagai orang kaya dan orang miskin, bukan sebagai pemenang dan pecundang, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama berani berubah. Dan kisah 1 jam itu, yang dulu dimulai dengan hinaan, taruhan, dan kesombongan, akhirnya menemukan akhir yang tenang. Bukan akhir yang megah, tapi akhir yang jujur.